lagi dihebohkan sama netizen yang berkomen tentang gue benar lu salah, gue benar lu salah, dan di sini nggak ada yang mau mengalah, akhirnya semuanya kalah. Gue mau membahas seorang konten kreator juga yang menurut gue cukup ambigu dalam memberikan tanggapan antara A dan B. Menurut gue itu cukup egois dan nggak berpendirian untuk seorang cowok. Mikir nggak, kenapa sih cowok itu nggak bisa komitmen, nggak bisa setia, dan selalu digambarkan di TV nasional konvensional tentang mereka yang selalu selingkuh, yang selalu mudah tergoda dengan cewek yang tubuhnya bohai, badannya bagus, kulitnya mulus dan binal, dan mereka selalu dikatakan tidak setia. Kenapa sih cowok selalu digambarkan seperti itu? Kenapa sih mereka mau selalu digambarkan seperti seseorang yang hanya memikirkan selangkangan saja? Pikir-pikir lagi ya, sebenarnya itu nggak 100% salahnya cowok, ya kan? Karena di situ cewek kan yang goda, iya kan? Perempuan itu harus memahami laki-laki dan tidak sebaliknya. Menurut gue, karena di negara kita mengkonstruksikan bahwa perempuan itu harus selalu taat pada laki-laki, apalagi setelah menikah, karena laki-laki itu dianggap pemimpin. Pemimpin itu luas ya. Ini tuh di sini dia itu pemimpin tapi bukan bos. Dimana pemimpin yang kita maksud di sini adalah pemimpin yang melindungi dan mengayomi. Jadi bukan semata-mata dia memerintah seperti bos dong. Tapi yang terjadi di negara ini adalah pria itu seperti itu. Hanya bisa memerintah tanpa memikirkan perasaan orang. Hanya bisa berkata-kata semau-mau dia, semenah-menah dia, tanpa memikirkan apa yang si perempuan itu pikirkan. Karena perspektif yang berbeda di antara teori dan praktek, hingga muncullah asumsi seperti ini terhadap perempuan-perempuan yang mencari pasangan. Pertama, mengontrol pasangannya lewat seks. Kedua, mengikuti kemauan seks pasangan. Ketiga, menjadi budak seks pasangan dia. Dan keempat adalah tidak ingin tahu tentang seks, dan ketika kamu membahas tentang seks dia akan menjadi merasa itu tabu banget dan gak perlu dibahas. Itu salah guys. Kamu sebagai perempuan harus paham benar apa sih maksud dari perspektif laki-laki hanya sebatas selangkangan saja. Di sini gue bukan bermaksud mengatakan kamu sebagai perempuan itu harus mesum ya. Tapi di sini gue bermaksud mengatakan bahwa kamu sebagai perempuan juga harus mulai mempelajari tentang seks. Bukan berarti juga kamu harus lebih jago tentang seks daripada laki-laki. Hanya saja wawasan kamu tentang seks itu harus terbuka. Jangan mau dibodoh-bodohi sama laki-laki. Tapi di sini gue nggak bilang juga lu harus lebih jago dan lebih pintar, lebih mahir tentang seks. Dengan laki-laki enggak. Di sini hanya sebagai wawasan aja agar kamu nantinya nggak merasa itu adalah sesuatu yang tabu. Dan ketika itu terjadi di diri lu nggak bakal kaget. Gue mah sebagai kaum awam tentang seks, karena gue adalah perempuan dan gue bukan laki-laki, jadi sebenarnya gue nggak paham banget. Isinya yang grup alumni tua-tua tuh ya itu sasaran cewek-cewek, sasaran apa namanya, ya pokoknya cewek-cewek bertanda ini tentang ibu, bukan ibu, tentang cewek-cewek seksi. Contohnya? Ada lah, ada yang bokep juga. Mana coba lihat videonya? Nggak ada. Jangan coba. Video seperti sebelumnya karena gue udah mengobservasi ke teman-teman gue yang menurut gue cukup mahir tentang selangkangan mereka, akhirnya gue membahas topik ini. It's okay, karena menurut gue seks itu, menurut gue pribadi, seks itu masih hal yang tabu, dan gue perspektif tentang diri gue sendiri, gue juga nggak paham sebenarnya. Tapi karena banyak banget yang membahas dan menurut gue ini cukup menarik karena gue seorang perempuan dan gue nggak ingin dibodoh-bodohi. Even itu bakal terjadi di kehidupan gue nanti esok. Setidaknya gue udah tahu gitu loh. Tapi emang selama ini ya nggak ada yang terjadi, alhamdulillah banget. Tapi bukan berarti gue nggak mau mempelajari hal tersebut, bukan sih. Kalau dia bukan bejat, dia belum lahir. Jadi yang lahir itu pasti bejat. Menurut gue seperti
seperti itu. Dan mengapa gue masih jomblo sampai sekarang ya karena gue percaya laki-laki itu bejat dan hanya memikirkan selangkangan. Dan gue secara personal masih nggak mau sih membahas tentang gimana ya guys, bukan gue nggak mau membahas, tapi gue masih mau di masa tentang apapun itu gue masih mau menjaga diri gue. Dan gue rasa gue belum cukup paham, jadi gue belum menjalin hubungan. Ketika melihat cewek seksi, dia akan terangsang, dan itu adalah naluri, dan itu adalah sesuatu yang natural. Yakin Pak, seperti itu. Ada cewek seksi misalnya, terus ada cowok terangsang, salah nggak sih cowoknya? Salah nggak sih cowoknya? Menurut gua enggak, karena itu natural, itu instinktif. Kalau ada perempuan berpakaian minim, kemudian ada reaksi dari si orang yang melihat, menurut gua itu natural. Atau enggak, laki-laki itu manusia, bukan binatang kan. Manusia itu memiliki emosi dan hati yang nggak tahu kalau laki-laki nggak punya. Tapi menurut gue ketika dia melihat cewek seksi nggak langsung naluri dia untuk terangsang dong. Emang dia binatang? Follow up-nya apa? Apa yang dilakukan sama si cowok ini gitu loh. Wah, seksi banget, nafsu gua. Terus apa? Terus apa? Ini yang ngebedain manusia sama binatang gak sih? Decision making ini ada proses pengambilan keputusan berdasarkan logika, berdasarkan hati nurani. Apakah di sini Kak Ernest mau mengatakan bahwa wanita itu adalah boneka untuk menaikkan libido laki-laki agar terangsang seperti itu? Coba deh Kak Ernest pikirkan lagi. Coba deh pikirin lagi. Coba deh.